Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan hasil praktikum sebelumnya, yaitu penggunaan osiloskop dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusrizal Afif, STMT. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Andini Dwi Kartika Prameswari dengan NIM 001, yang kedua Lendi Saputra Aji dengan NIM 023, yang ketiga Bareno Hawas Rahmadani dengan NIM 044, yang keempat, saya sendiri Rizky Agung Perdana dengan NIM 081. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi, tata cara kalibrasi, dan batas operasinya. Yang kedua, menggunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal tegangan, serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beda fase sinyal tersebut. Baik, untuk dasar teorinya yaitu, osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Secara umum, osiloskop berfungsi untuk menganalisis tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar, serta melihat bentuk sinyal yang sedang diamati. Dengan osiloskop, kita dapat mengetahui besarnya nilai frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Dengan sedikit pengaturan, kita juga dapat mengetahui beda fase antara dua buah sinyal. Baik, untuk prosedur percobaan akan dilanjutkan oleh Mas Denny. Kepada Mas Denny, dipersilakan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik atau AC. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama adalah buatlah rangkaian pengukuran seperti gambar berikut. Langkah yang kedua yaitu ubah nilai frekuensi ke level 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, dan 250 Hz. Untuk langkah yang terakhir, catat nilai yang terukur pada data percobaan. Selanjutnya adalah prosedur percobaan untuk mengukur beda fasa antara dua sinyal tegangan listrik. Langkah-langkah yang pertama yaitu buatlah rangkaian pengukuran seperti gambar berikut ini. Langkah yang kedua, ubah komponen induktor jadi kapasitor. Langkah selanjutnya adalah catat nilai yang terukur pada data percobaan. Selanjutnya adalah alat percobaan yang akan kita gunakan untuk percobaan kali ini. Alat percobaan yang pertama adalah Digital Storage Oscilloscope DSO BK2542-2542B. Untuk yang kedua, Arbitrary Function Generator BK4086 AWG. Yang ketiga, Digital Multimeter BK2709B. Untuk alat yang keempat, breadboard plus komponen, lalu ditambah percobaan P5 dan kabel. Untuk alat-alat yang kelima, ada datasheet peralatan. Berikut adalah data hasil pengamatan mengukur tegangan listrik bolak-balik AC. Berikut bisa dilihat gambarnya, gambar sinyal dari frekuensi 25 Hz, yang kedua 50 Hz, yang ketiga 100 Hz, dan berikut ini 250 Hz. Berikut adalah data hasil pengamatan pengukuran beda fasa antar dua fungsi sinyal tegangan listrik. Berikut adalah hasil simulasi induktor dari channel 1 dan tegangan 100 volt. Berikut adalah gambar sinyalnya. Dan berikut adalah gambar sinyal yang kedua dari channel kedua. Selanjutnya ada hasil simulasi kapasitor dari channel 1 dan 2. Bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian yaitu analisis hasil pengamatan dari mengukur beda fasa antara dua fungsi sinyal tegangan listrik. Seperti yang diketahui bahwa VPP-nya yaitu 100 volt, frekuensinya 50 Hz, R1-nya 10 ohm, L1 10 mikrohenry, dan C1-nya mikrofarad. 10 mikrofarad. Yang ditanya yaitu VP. Diketahui bahwa VP di sini yaitu konstanta atau konstatatif dikali div per volt, di mana dari VP dalam osiloskop ini tegangan puncaknya meliputi 2 div, sehingga pada channel 1 VP-nya yaitu 100 volt per div, dan pada channel 2
dan pada channel 2 pun sama 100 volt per div. Kemudian untuk yang kapasitor, masih sama diketahui VPP-nya yaitu 100 volt, frekuensi 50, R1 10 ohm, L1 10 mikrohenry, dan C1 10 mikrofarad. Dan di sini pada channel satunya yaitu 100 volt per div dan pada channel 2-nya yaitu 100 milivolt per div. Kemudian ada tugas modul yang pertama, yaitu menjelaskan hasil analisis Anda terkait data percobaan yang diperoleh. Analisis yang diperoleh dari percobaan tersebut adalah pada rangkaian pertama dapat disimpulkan, ketika frekuensi diubah, maka akan terdapat perbedaan waktu yang dialami oleh gelombang sinusoidal dalam satu gelombang. Jika frekuensi semakin besar, maka waktu akan semakin cepat dalam menempuh satu gelombang. Untuk rangkaian yang kedua, ketika kita menggunakan kapasitor dan induktor, maka hasilnya pun akan berbeda. Untuk penggunaan induktor, hasil tegangannya dapat dinyatakan sama, namun untuk kapasitor, hasil yang diciptakan akan berbeda. Kemudian tugas modul yang kedua yaitu apa fungsi function generator pada percobaan ini. Fungsinya yaitu dapat menghasilkan sinyal atau gelombang pada osiloskop di mana dengan menggunakan function generator tersebut frekuensi dan amplitudenya dapat diubah. Kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan keluaran atau output buat bentuk gelombang yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, adakah perbedaan level amplitudo dan frekuensi hasil pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop? Mengapa demikian? Jawabannya tidak ada, karena digital multimeter BK2109B akan memunculkan nilai frekuensi saja, sedangkan untuk osiloskop akan mengeluarkan keluaran output sinyal gelombang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop tidak ada perbedaan level amplitudo dan frekuensi. Kemudian yang keempat, jelaskan hasil analisis tentang pengaruh perubahan frekuensi pada level amplitudo dan frekuensi sinyal, baik pada pengukuran menggunakan multimeter ataupun osiloskop. Dari percobaan tersebut, untuk nilai amplitudonya tidak berpengaruh, dalam artian ketika frekuensi diubah-ubah, maka nilai dari amplitudonya akan tetap, tidak ada perubahan. Namun, ketika nilai frekuensi diubah, yang berubah adalah nilai dari frekuensi sinyal. Hal ini dapat dilihat dari periode yang semakin besar nilai frekuensinya, maka nilai periodenya akan semakin kecil. Kemudian yang kelima, jelaskan hasil analisis tentang pengaruh perubahan sinyal tegangan pada percobaan kedua saat komponen diubah menjadi kapasitor. Terdapat perbedaan dengan adanya perubahan komponen dari induktor ke kapasitor, yaitu ketika percobaan menggunakan induktor, maka hasil antara channel 1 dan channel 2 pun akan sama. Tetapi pada percobaan kedua menggunakan kapasitor, terdapat perbedaan channel 1 dan 2, yaitu pada channel 2 lebih kecil daripada channel 1. Untuk sinyal tegangan sendiri dapat dilihat dari gelombang, yaitu bahwa pada channel 1 lebih tinggi daripada channel 2. Pembahasan pada praktikum kali ini adalah membahas tentang penggunaan osiloskop yang bertujuan untuk mengetahui prinsip kerja osiloskop, fungsi tata cara kalibrasi, dan batas operasinya, dan untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu sinyal tegangan serta mengukur amplitudo, frekuensi, dan beta fasa sinyal tersebut. Percobaan ini menggunakan PSIM. Pada percobaan ini menggunakan dua metode, yaitu mengukur tegangan listrik bolak-balik dan mengukur beta fase antara dua fungsi sinyal tegangan listrik. Next. Hz. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk gelombang sinyalnya. Sedangkan untuk metode yang kedua, yakni mengukur beta fase antara dua fungsi sinyal tegangan listrik, di mana pada rangkaian di metode kedua diketahui nilai VPP, frekuensi R1, L1, dan C1 yang masing-masing sebesar 100 volt, 50 Hz, 10 ohm, 10 mH, dan 10 mH. Pada rangkaian kedua ini menggunakan dua komponen, yaitu induktor dan kapasitor, di mana masing-masing menggunakan dua channel. Pada rangkaian kedua ini, kita diminta untuk menghitung tegangan secara manual pada masing-masing channel.
Seperti pada umumnya, rumus VP sama dengan konstanta div dikali div per volt, di mana VP pada osiloskop mempunyai tegangan puncak sebesar 2 div, sehingga rumus VP menjadi 2 div dikali div per volt. Dari data percobaan kedua tersebut, itu pula dapat diketahui bagaimana gambar sinyalnya. Next. Kesimpulannya, fungsi kerja dari osiloskop ada banyak, salah satunya yang berkaitan dengan praktikum kali ini adalah untuk mengukur tegangan AC/DC. Adapun prinsip kerjanya yaitu tabung sinar katoda yaitu elektron dipancarkan dari katoda akan menumbuk bidang gambar yang dilapisi oleh zat yang bersifat fluoresen. Bidang gambar ini berfungsi sebagai anoda. Arah gerak elektron ini bisa dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnetik. Dan cara mengkalibrasinya adalah yang pertama menyalakan osiloskop, kemudian persiapan probe dan pasang konektor probe. Memasang ujung probe, mengatur batas ukur probe, dan selektor pada nilai 1x. Mengatur knop volt per div, mengatur knop time per div, dan osiloskop siap digunakan. Next. Ya, ini hasil percobaannya mengukur tegangan listrik bolak-balik AC. Selanjutnya. Dan ini hasil simulasinya, gambar sinyalnya untuk channel 1. Tegangan yang dihitung secara manual didapat 100 volt per div. Lalu untuk channel 2-nya juga sama, 100 volt per div. Selanjutnya. Berikut lampirannya untuk rangkaian 1 dan rangkaian 2. Dan ini daftar pustaka yang digunakan untuk menyelesaikan praktikum kali ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.